Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita berjumpa kembali, yang insyaallah kita akan melanjutkan materi terjemah tafsir kita, dan pembahasan kita masih seputar tentang peristiwa perang Uhud. Sebelum kita masuk pada ayat tentang riba, setelah tentang peristiwa perang Uhud, setelahnya adalah tentang pesan Allah kepada orang-orang beriman agar menjauhi perkara riba. Namun sebelumnya, takmilatan lima sabab, kita sedikit sempurnakan tentang akhir dari kisah perang Uhud. Maka setelah dua kelompok masing-masing berhenti dari peperangan, maka orang-orang Quraisy mengumpulkan pasukaya yang terluka dan yang gugur. Setelah mereka, maka kaum muslimin setelahnya juga melakukan hal demikian, yaitu menyelamatkan yang terluka dan mencari para syuhada. Dan sebelumnya ada komunikasi perbincangan antara Abu Sufyan dengan kaum muslimin. Ketika tersebar berita Rasul Muhammad telah terbunuh, Abu Sufyan dan CS-nya merasa sudah mendapatkan kemenangan. Namun ternyata di akhir didapati Rasulullah masih hidup, sehingga ada di akhir dari pertempuran ada percakapan antara Abu Sufyan dan para sahabat. Maka Abu Sufyan mengatakan, "Afiku Muhammad, apakah di tengah-tengah kalian ada Muhammad?" Maka para sahabat diam, tidak menjawabnya. Kemudian bertanya kembali, "Afiku ibnu Abi Quhafah." Yang dimaksudkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah ibnu Abi Quhafah. Maka para sahabat itu terdiam, tidak menjawabnya. Kemudian, "Afikum Umar, apakah di tengah-tengah kalian masih ada Umar?" Maka para sahabat pun diam. Namun Umar laki-laki, dia adalah seorang yang jika mendengarkan perkataan yang agak menyinggung beliau tidak bisa diam. Maka dia mengatakan, "Laqad abqallahu ma yasuk." Sungguh wahai Abu Sufyan, Allah telah tetap mengekalkan orang yang akan menghinakanmu nanti. Maksudnya orang-orang yang tersebut tadi semuanya masih hidup. Maka berkata Abu Sufyan, "U'lu Hubal." Wahai sahabat-sahabatku, tinggikan Hubal, yaitu berhala mereka. Maka para sahabat terdiam. Lantas Rasulullah mengatakan, "Ajib." Jawablah mereka, respon mereka. Maka para sahabat mengatakan, "Madzal jibu ya Rasulullah?" Apa yang harus kita jawab dari ucapan mereka? Katakan kepada mereka, "Innallaha a'la wa ajal." Sesungguhnya Allah yang maha tinggi dan lebih agung mulia. Kemudian Abu Sufyan mengatakan kembali, "Lana al-Uzza wa al-Uzza lakum." Kami punya Tuhan Uzza dan kalian tidak punya Tuhan Uzza.
Maka Rasul mengatakan, ajibu, jawablah. Rasul mengatakan kembali, mada ujibu ya Rasulullah, apa yang harus kalian katakan? Katakan kepada mereka, Allahu maulana wala maulana. Allah pelindung kami dan kalian tidak punya pelindung. Maka berkata Abu Sufyan, yaumun biyaumi Badr. Hari ini hari kemenangan kita sebagai bentuk pembalasan di perang Badar. Maka berkata Umar bin Khattab langsung responnya, la sawa, tidak akan sama. Qatlana fil jannah wa qatluhum fin nar. Sungguh orang yang terbunuh dari kami surga balasannya, ada yang terbunuh dari kami semua neraka. Terjadi percakapan. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, wahai Umar, unsyiduka billah, hal fiikum Muhammad. Aku menanyakan kepadamu dengan nama Allah, apakah Muhammad masih hidup? Maka berkata Umar, ya, dan dia mendengarkan perkataan. Maka dia mengatakan, sungguh engkau wahai Umar lebih aku percaya daripada perkataan Ibnu Qami'ah. Ketika peperangan di awal di fase yang kedua, yang menyebarkan berita bahwasanya Nabi Muhammad adalah Ibnu Qami'ah, yang dia membunuh Mus'ab bin Umair. Dan wajah Mus'ab bin Umair agak-agak mirip dengan Rasulullah. Sehingga ketika dia membunuh Mus'ab bin Umair yang membawa bendera panji Islam, dia mengira itu Nabi Muhammad SAW. Dan syaitan pun mengeraskan suaranya, itu tidak Muhammad terbunuh. Maka berkata Abu Sufyan, sungguh dirimu lebih aku percaya daripada saudaraku Ibnu Qami'ah. Kemudian masing-masing selesai dari tempat Uhud dan masing-masing mengumpulkan yang terluka dan yang terbunuh. Maka di antara peristiwa setelahnya adalah kembalinya Rasulullah SAW dengan pasukan ke kota Madinah. Setelah Rasulullah SAW mengumpulkan para syuhada, dan dalam mengumpulkannya didahulukan para ahli Quran. Yang didahulukan adalah para ahli Quran. Ini menunjukkan keistimewaan tentang ahli Quran. Sampai dalam mengumpulkannya pun Rasulullah SAW mendahulukan para ahli Quran. Maka di antara peristiwanya dalam perjalanan, Himna bin Jahsh bertemu beliau. Dan kita ambil dari kitab Sirah Nabawiyah yang masyhur, yaitu kitab Ar-Rahimul Makhtum. Jadi kalau kita ingin mengetahui tentang sejarah Rasulullah SAW dari sejak lahir beliau sampai wafat, kita bisa baca dari kitab Ar-Rahimul Makhtum. Maka Himna bin Jahsh bertemu dengan Rasulullah SAW. Wanita itu diberitahu tentang kematian saudaranya, yaitu Aqwa bin Jahsh. Maka ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan memohonkan ampunan untuknya. Kemudian diberitahu kembali tentang kematian pamannya, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka beliau mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia diberitahu tentang kematian suaminya, siapa? Mus'ab bin Umair. Maka dia menjerit dan menangis seraya dengan keras. Nabi pun bersabda tentang beliau, sesungguhnya seorang suami mempunyai kedudukan tersendiri di hati istri-istri. Jadi ada suami-suami itu yang tidak tergantikan di hati seorang istri. Di antara wanita yang lain, yaitu seorang wanita dari Bani Dinar.
Ketika diberitahukan bahwasanya suaminya, saudaranya, bapaknya syahid di perang Uhud. Ketika diberitahukan kepadanya tentang syahidnya suami, saudara, bapaknya, maka dia bertanya, apa yang terjadi pada Rasulullah? Maka para sahabat menjawabnya, beliau baik-baik saja. Wahai ibu fulan. Maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau seperti yang kau harapkan, yaitu dalam keadaan alhamdulillah baik. Maka dia berkata, tunjukkanlah ia padaku, yaitu minta diperlihatkan Rasulullah hingga aku dapat melihatnya. Maka ia pun ditunjukkan ke arah Rasulullah SAW. Ketika ia telah melihat beliau, itu Rasulullah, maka dia berkata, setelah engkau selamat, semua musibah menjadi ringan. Tahulul masaib birru'yatika ya Rasulullah. Setelah aku melihatmu, semua musibah ringan bagiku. Asalkan Rasulullah SAW masih hidup. Ini apa? Kecintaan para sahabiat terhadap Rasulullah SAW. Dan kisah yang lain juga Ibu Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad adalah Raisul Qaum, pemukanya kaum Ansar. Ketika datang istrinya sedang memegang tali dari Rasulullah SAW, maka saat berkata, wahai Rasulullah, ibuku. Rasul berkata, selamat datang, marhaban bik. Dan beliau berhenti untuk menghormatinya, kemudian mendekat, kemudian mengucapkan bela sungkawa atas kematian anaknya yang lain bernama Amr bin Mu'ad. Dan dia berkata, ketahuilah, ketika aku melihatmu selamat, maka aku menganggap semua musibah menjadi ringan. Segala sesuatu yang terjadi pada diriku itu masih kecil selama engkau masih hidup ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Sa'ad, bergembiralah dan berilah kabar gembira kepada keluarga mereka bahwa anggota keluarga mereka yang gugur saling berdampingan di surga dan diizinkan memberi syafaat untuk keluarga semuanya. Kemudian Mus'ab berkata, kami rela wahai Rasulullah, siapa lagi yang menangis setelah berita ini? Kemudian dia melanjutkan, wahai Rasulullah, berdoalah untuk mereka yang ditinggalkan. Lantas Rasul berdoa, ya Allah, hilangkanlah kesedihan dari mereka, gantilah musibah mereka dengan kebaikan, dan berilah ganti dengan yang lebih baik bagi mereka yang ditinggalkan. Ini di antara peristiwa para sahabat ketika pulang dari Uhud. Berikutnya perang Uhud, ketika kaum muslimin sudah kembali ke kota Madinah, karena jarak dengan kota Madinah tidak jauh. Maka orang-orang Quraisy pun demikian bergegas untuk mencari tempat aman dari agak menjauh dari tempat Uhud. Maka setelah menjauh dari tempat Uhud, Rasulullah SAW melihat keadaan yang berat yang dialami oleh para sahabat. Apa keadaan berat itu? 70 sahabat terbunuh. Dan sahabat-sahabat yang mulia, Hamzah, Mus'ab dan yang lainnya. Kemudian melihat kekalahan kaum muslimin di fase kedua. Di fase pertama mendapatkan kemenangan, kemudian karena turunnya para pemanah di atas jabal umat, maka terkalahkan. Rasulullah melihat ini jika tidak diambil sikap segera mengobati luka mereka, ini dapat memaafkan. Seseorang kalau kalah itu jiwanya down, sudah lemah. Kalau kalah sudah down,
Bagaimana cara Rasulullah membangkitkan semangat lagi dan berpikir panjang. Ketika orang-orang musyrik yang dipimpin oleh Abu Sufyan mendapatkan kemenangan dengan pertolongan Khalid bin Walid yang berbalik dari Bukit Uhud, maka orang-orang Quraisy setelah menjauh dari Uhud, mereka berpikir ulang, jika kita pulang, kita sudah mendapatkan kemenangan. Kita sudah mendapatkan kemenangan. Namun kemenangan ini belum seberapa dibandingkan kalau kita di perang Badar. Dan kita belum mendapatkan yang kita inginkan. Apa yang mereka inginkan? Membunuh Rasulullah, menumpas para sahabat sampai ke akar-akarnya, mengambil ghanimah dari kaum muslimin. Maka terjadilah musyawarah di antara mereka. Sebagian kecil mengajak kembali ke kota Madinah. Sudah kita menang, sudah cukup, sudah terbalaskan, kita pulang. Sebagian besar tidak. Kita sudah menang, sekaligus menang yang besar. Kita akan tetap di tempat ini dan kita himpun kekuatan lagi, kita maju lagi, kita serang di kota Madinah. Kalau menang, jangan menang separuh-separuh, menang sekaligus. Dan ini yang sudah dipikirkan Rasulullah. Ini pasti di belakang bikin kekuatan, bikin makar lagi. Dan Rasulullah SAW seorang komandan yang hebat. Ketika melihat kok agak lemah, terkalahkan, maka jika kelemahan ini, kelemahan kekalahan ini dibiarkan, ini bisa mengubah semangat. Apalagi gembongnya orang munafik masih ada, Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka mengatakan, Tuhan, seandainya kalian mengikuti pendapat kami, pulang saja, nggak akan terjadi seperti ini. Tidak akan terbunuh, nggak akan banyak luka, nggak ada kekalahan. Itulah senantiasa yel-yelnya orang munafik. Maka Rasulullah dan Rasulullah SAW pulang dari Uhud di hari Sabtu sore. Sabtu sore tiba di Madinah, pulang dari Uhud dengan membawa keadaan yang berat. Sahabat terluka, terbunuh, dan Rasulullah SAW tidak tidur semalam, berpikir sikap apa yang harus diambil. Kelemahan kekalahan ini jika dibiarkan, apalagi ada orang-orang munafik, ini akan melemahkan semangat, melemahkan izah. Maka Rasulullah SAW besok pagi subuhnya, jadi pulangnya sore, malamnya istirahat. Tanggal 8 besok subuh paginya, Rasulullah SAW berdiri dan berkata, hari ini kita akan bangkit mengejar mereka, dan tidak boleh ikut kecuali yang sudah ikut di perang Uhud. Jadi kira-kira bisa dibayangkan, kemarin baru kalah, terluka, sekarang ada panggilan lagi. Kita akan kejar pasukan Quraisy, kita keluar ke Madinah, kita kejar mereka, kita panggil. Sebagian para sahabat masih ada yang terluka, masih luka yang berat. Tapi lagi-lagi para sahabat itu kecintaannya dan keimanannya, ketaatan kepada sosok sangat luar biasa, sehingga mereka tidak mengatakan kecuali sami'na wa ata'na. Baru selesai kemarin kalah, terluka, besok paginya disuruh berangkat lagi. Itu
kalau nggak iman yang kuat gimana? Ya Allah, luka belum kering, sakit masih belum sembuh, namun para sahabat bangkit, kemudian mengikut pasukan dan mengejar orang-orang Quraisy. Karena saudara berpikir ini khawatir jika didiamkan akan melemahkan dan menjatuhkan semangat kaum muslimin. Yang kedua, dikhawatirkan orang-orang Quraisy itu masih tidak puas dengan kemenangannya, mereka akan kembali lagi. Dan ini benar. Akhirnya Rasulullah berangkat bersama kaum muslimin hingga sampai di tempat namanya Hamraul Asad yang berjarak 50 mil dari kota Madinah. Sehingga Rasulullah berkem di Hamraul Asad mengejar orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Di tempat itulah datang seseorang bernama Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai menemui Rasulullah SAW dan beliau masuk Islam. Ini menjadi istilah, apakah beliau sudah masuk Islam saat itu atau belum. Namun Ma'bad bin Abi Ma'bad ini punya hubungan baik antara Khuzai dan Bani Hashim. Karena Ma'bad bin Abi Ma'bad dan Khuzai dari Khuzai, dan Khuzai punya hubungan baik dengan Bani Hashim. Apakah karena beliau sudah masuk Islam atau karena hubungan tahaluf, yaitu koalisi. Maka beliau datang kemudian menyampaikan bela sungkawa, kemudian juga menguatkan hati Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ma'bad bin Abi Ma'bad. Apa itu? Memerintahkan untuk memperdaya Abu Sufyan, mencari tahu tentang apa yang akan dilakukan oleh musuh. Ini perang saraf. Dikirim seseorang di pasukan Abu Sufyan untuk mengacaukan sikap mereka. Maka terjadilah maka Ma'bad dari Ma'bad mendatangi Abu Sufyan di kampnya, yaitu di Ar-Rawah. Maka sesampainya di Abu Sufyan, maka dia berkata, wahai Ma'bad bin Abi Ma'bad, kabar apa yang kau ketahui tentang pasukan Muhammad? Dan dia dari Madinah bertemu dengan Abu Sufyan. Maka dia mengatakan, sungguh Muhammad dan sahabat-sahabatnya bergegas menyiapkan pasukan mengejar kalian dengan bala tentara yang belum pernah aku lihat sama sekali bandingannya. Mereka sangat ingin menghabisi kalian. Jadi Abu Sufyan yang awalnya dengan pasukannya ingin kembali ke kota Madinah jadi takut. Karena bagaimana bekas rasa takutnya orang Quraisy itu masih teringat dengan perang Badar. Dan perang Uhud pun kemenangan awalnya, kalaulah bukan karena turunnya para pemanah. Jadi Muhammad dan para sahabatnya bersiap siaga mengejar kalian dengan semangat ingin menghabisi kalian, dan bergabung bersamanya sahabat-sahabat yang kemarin tidak ikut perang Uhud. Meskipun Rasulullah di awal ketika mengejar orang Quraisy mengatakan apa? Yang boleh ikut mengejar orang Quraisy hanyalah yang ikut perang kemarin. Yang tidak ikut tak.
Kenapa? Khawatir mengacaukan barisan. Karena di tengah-tengah mereka ada orang munafik. Sedikit solid, sabar, setia itu lebih baik daripada banyak kami mengacaukan. Maka ini perang salaf. Maka Abu Sufyan berpikir ulang, ini kita sudah menang. Jadi kalau kita ini akan membalas, Rasul khawatirnya setelah kemenangan kekalahan, daripada kita kalah kembali, sudah lebih baik kita balik saja. Namun Abu Sufyan masih tidak cukup dengan pendapat ini. Maka dia mengatakan, celakalah engkau, apa yang kau katakan? Maka yang menjawab, demi Allah, menurutku sesaat setelah engkau pergi, aku melihat jamur-jamur kuda, engkau akan melihat pasukan pertama dari bukit ini. Ma'bad bin Abi Bakar ini memberikan rasa takut pada Abu Sufyan. Dan memang benar Rasulullah SAW datang dengan pasukan untuk mengajar mereka. Maka Abu Sufyan pun melakukan hal yang sama. Tidak lama kemudian lewat sebuah rombongan dari kabilah Abdul Qais. Maka ketika melewati pasukan Abu Sufyan, rombongan ini akan menuju kota Madinah. Maka dia berkata, Abu Sufyan dan pasukannya memberikan tawaran, apakah kalian mau menyampaikan pesanku kepada Muhammad dan pasukannya? Yang mau menyampaikan pesan ini, aku akan beri hadiah. Disebutkan hadiahnya adalah kismis. Jadi apa? Nanti onta atau tunggangan kalian akan aku penuhi dengan makanan kismis. Ketika kalian sudah sampai di suku Uqad, di pasar Uqad yang ada di kota Makkah. Jadi tawaran dari Abu Sufyan, wahai kabilah Abdul Qais, siapa yang mau menyampaikan pesanku kepada Muhammad dan pasukannya? Hadiahnya nanti kalau sudah kalian sampai di pasar Uqad akan dikasih hadiah penuh. Maka mereka menjawab, iya, sedia, maka hadiahnya. Maka Abu Sufyan mengatakan, sampaikan pada Muhammad bahwa kami telah bersepakat untuk kembali menghabisi kalian dan para sahabat kalian. Ini perang salaf, perang lawan istilahnya, saling mengacaukan. Maka sampailah rombongan Abdul Qais pada kampnya Rasulullah SAW dan para sahabat di Hamrul Asad. Setelah sampai, kemudian ia menyampaikan pesan yang dipesankan oleh Abu Sufyan kepada Rasulullah dan para sahabat. Ia mengatakan seperti yang dikatakan oleh Ma'bad bin Abi Bakar, sekarang dari orang Quraisy, sesungguhnya kaum musyrikin, orang Quraisy telah mengumpulkan kekuatannya kembali untuk menyerang kalian. Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah menyiapkan pasukan yang kembali untuk menyerang kalian. Maka takutlah kalian. Kalian kan terkalahkan di perang Uhud. Ini apa? Orang Quraisy masih tidak terima, masih tidak puas dengan kemenangan di Uhud. Mereka ingin kembali lagi menyerang dan menghabisi kalian. Maka Rasul mengatakan, wahai sahabat, katakan kepadanya, siapa? Utusan Abdul Qais. Maka para sahabat serentak mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan sebaik-baiknya penolong pelindung. Maksudnya apa? Ini adalah kalimat yang kalimat yang menunjukkan keberanian. Kita tidak akan gentar. Cukuplah yang menjadi pelindung penolong kami adalah Allah. Allah yang akan memberikan kecukupan kepada kami.
fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadl, maka mereka kembali dengan membawa nikmat dari Allah dan karunia-Nya. Lam yamsashu su', mereka tidak akan ditimpa keburukan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Wallahu dzul fadlil azim, Allah pemilik karunia yang besar. Sehingga mereka utusan Abdul Qais ini takut dengan apa yang dijawab oleh para sahabat. Semua sahabat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka dia kembali kepada Abu Sufyan memberitahukan, kalian tidak akan bisa mengalahkan semangatnya para sahabatnya Muhammad. Hingga akhirnya Abu Sufyan dan yang lainnya kembali ke kota Makkah. Sehingga bagian hal ini menegaskan kecerdasan, kecerdikan Rasulullah SAW. Ketika kalah, tidak diam. Namun beliau bangkit kembali, membangkitkan semangat, kemudian mengajar orang Quraisy. Sehingga dalam perang Uhud ini di awal menang, bab kedua terkalahkan, bab yang terakhir mengejar pasukan Quraisy dan orang Quraisy tidak berani untuk maju dan mereka meninggalkan tempat dan mereka kembali ke kota Makkah. Dan Allah mengisyaratkan tentang hal ini dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 104. Wa la tahinu fi ibtigha'il qaum. Hai orang-orang beriman, wa la tahinu fi ibtigha'il qaum. Janganlah kalian berhati lemah, gentar, lemah dalam mengejar mereka musuh kalian. Dan memang keadaan berat, terluka, kembali saja lalu terkalahkan, sahabat-sahabatnya banyak meninggal. Maka mengatakan wala tahinu, jangan berhati lemah, semangat, kuatkan azam. Allah sebutkan, kenapa harus semangat? In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun. Jika kalian mendapatkan luka, sesungguhnya mereka juga terluka. Kama ta'lamun, sebagaimana kalian terluka. Jika kalian sakit, terluka, terkalahkan, sesungguhnya mereka juga terluka, sakit. Namun yang menjadi garis bawah adalah wa tarjuna minallah ma la yarjun. Sedangkan kalian mengharap dari sisi Allah kebaikan. Mala yarjun, apa-apa yang mereka tidak bisa menaruh harapan. Kalau kalian orang-orang beriman gugur di medan perang syahid, surga. Jika kalian mendapatkan luka, setiap luka ada balasan, ada kebaikan di sisi Allah. Yang ini tidak didapati oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir. Jika kalian terluka, mereka pun juga terluka, sama-sama terluka di medan perang. Namun yang menjadi catatan adalah tarjuna minallah ma la yarjun. Kalian bisa menaruh harapan di sisi Allah yang mereka tidak bisa menaruh harapan. Kenapa ada kekalahan? Kenapa tidak menang terus? Kenapa dalam kehidupan Rasulullah, dalam peperangan Rasulullah SAW ada menangnya, ada kalahnya? Kenapa gak menang terus? Kalau menang terus nanti gak kelihatan mana yang pasukan yang benar-benar setia dengan keimanannya dan yang tidak setia. Dan kenapa tidak kalah terus? Kalau kalah terus nanti putus asa. Dan memang seperti itu. Allah mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan
hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Itulah hari-hari yang kami berdirikan di antara manusia. Sebagaimana firman Allah yang akan kita baca di ayat selanjutnya. Allah mengatakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'law in kuntum mu'minin." Janganlah kalian merasa lemah, wahai orang-orang beriman. Janganlah kalian bersedih hati, wahai orang-orang beriman. Wa antumul a'law, sedangkan kalian adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian sadar kalian adalah orang beriman. Jika kalian benar-benar orang beriman, kalian itu punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka tidak boleh seorang mukmin itu tahinu wa tahzan, lemah keadaannya, sedih hati yang berlebihan. Bersedih itu sifat manusiawi. Namun bersedih yang berlebihan, kesedihan yang bisa membunuh diri sendiri, tidak pantas. Karena memang terkadang salah satu sebab yang membinasakan diri seseorang adalah kesedihan yang berlebih. Maka mengatakan, la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jika kalian orang beriman tidak pantas memiliki jiwa yang lemah dan jiwa yang bersedih hati. Wa antumul a'laun, sedangkan kalian adalah orang-orang yang derajatnya tinggi. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Jika kalian mendapatkan luka di perang Uhud, maka sungguh mereka kaum orang-orang Quraisy juga mendapatkan luka yang sama di perang Badar. Di perang Badar 70 terbunuh, 70 tertawa. Di perang Uhud 70 juga terbunuh dari kalangan para sahabat, dari Ansar dan Muhajirin, dan yang terbanyak 65 dari kalangan Ansar. Dan Allah menegaskan tentang sunnatullah dalam kehidupan Rasul dan manusia pada umumnya. Apa itu? Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Sunnatullah dalam kehidupan. Terkadang ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ada kalanya di bawah, ada kalanya di atas. Bergantian. Tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Apa tujuannya? Wa ya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada. Adanya kekalahan, dan itu silih berganti. Kalah terus tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin kalah terus. Karena wal 'aqibatul muttaqin, akhir yang indah itu pasti diperoleh orang-orang bertakwa. Sunnatullah dalam kehidupannya, akhir yang indah itu akan diperoleh orang-orang bertakwa. Wal 'aqibatul muttaqin. Namun silih berganti menjadi sunnatullah dalam kehidupan. Apa tujuannya? Liya'lamallahu alladziina aamanu, agar Allah mengetahui siapa orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin yang sejati. Dengan ujian kan tersingkap. Seorang yang bijak mengatakan, wabil imtihani yu'azzul insanu aw yuhan. Dengan ujian itu akan tersingkap, terpisahkan siapa orang yang dimuliakan dan siapa yang terhinakan. Liyamizal khabithu minat thayyib, akan terpisahkan mana orang-orang yang thayyib dan mana yang khabith,
yang tidak baik. Seperti kayak emas. Emas itu akan kelihatan emasnya setelah ditempa, setelah dipanaskan, setelah diproses. Baru inilah emas yang murni. Ada yang menempel-nempel itu bukan emas murni. Ya'lamu alladziina aamanu, agar Allah mengetahui siapakah orang-orang mukmin yang sejati orang mukmin. Yang kedua, apa hikmah terkalahkan di perang Uhud? Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin mengambil dari kalian menjadi syuhada. Kalau menang terus tidak ada saya-saya. Kalau menang terus itu nggak ada yang syuhada. Di antara bentuk rahmat Allah adanya syuhada. Bukan berarti kalau itu kalah saja. Nah, tetap iskariman atau syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Dengan adanya kekalahan, ada yang terbunuh, dan itu menjadi sunnah Allah. Allah ingin menjadikan di antara kalian ada para syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Yang terakhir, kita ambil yang simpel-simpel saja. Ibnu Qayyim memaparkan beberapa hikmah sebagaimana yang diambil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kisah perang Uhud. Di antaranya dari perang Uhud menunjukkan kepada umat Islam akibat buruk dari kemaksiatan. Dan di antara bentuk kemaksiatan itu adalah menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Dari peristiwa perginya pasukan pemanah ketika turun dari Jabal Uhud, yang Rasulullah sudah memberikan pesan, jangan kalian turun, kami menang atau terkalahkan tetap di atas bukit. Dalam riwayat yang lain, sampai saat ada burung-burung yang mengambil jasad kami tetap di posisi kalian. Nah, Allah mengatakan, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Dan kita bahas ayatnya. Turunnya pasukan dari Jabal Uhud. Kenapa? Karena di tengah-tengah kalian masih ada yang yuridu dunya, ingin dunia. Wa minkum man yuridu al-akhirah. Ada di antara yang lain ingin akhirat. Selama perjuangan masih ada motivasi keinginan dunia akan hancur, dan dunia itu akan mengikuti ketika ada kemenangan. Cukup tugas seorang mukmin menjalankan apa yang memerintahkan, dunia akan buka. Namun jika dalam perjuangan yang masih tersusupi dengan sesuatu dunia, maka akan terjadi kekalahan seperti di perang Uhud. Dunia akan didapatkan, akan datang dalam keadaan datang terpaksa terhina. Namun dalam perjuangan, jika sebagian ada yang masih ingin dunia, hancur tenang. Dan berapa banyak dalam kisah perjalanan kaum muslimin, salah satu sebab perpecahan bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih ketika memberitakan kepada para sahabat, "Ma
'alaikumul faqr. Wahai para sahabat, aku tidak pernah takut dari kalian itu fakir. Kalian fakir, saya tidak pernah takut. Walakin akhsha 'alaikum an tuftah 'alaikum dunya. Namun justru yang aku khawatirkan jika kalian nanti dibukakan pintu dunia. Fatatanaafasuna fiha, kalian saling berebut di dalamnya, kemudian saling memusuhi dan saling bunuh. Kalau sudah urusan dunia, kata orang yang di luar, al-malu tufarriquna la tajma'una. Kalau sudah motivasinya dunia, harta itu memisahkan yang sudah bersama, tidak nyatakan. Tidak usah kita berbicara mengenai masalah pasukan yang besar, keluarga saja bisa pecah. Apa sebabnya? Warisan. Padahal dulunya lahir dari satu rahim, satu rumah, satu piring makannya, satu tempat tidur, mungkin satu sekolah, satu sepersusuan. Namun ketika sudah ada penyakit dunia, berantakan. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati fil mal. Setiap umat itu punya fitnahnya, dan di antara fitnah umat ini adalah harta. Kalau sudah minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah, akan pecah. Dari sananya pentingnya untuk senantiasa memurnikan niat, tujuan awal sebuah perjuangan. Yang kedua, kebiasaan para rasul adalah diuji. Menjadi sunnatullah dalam kehidupan para rasul itu ada ujian. Tidak ada satu rasul pun itu yang tidak memiliki ujian. Semua ada ujian, bahkan ujian yang paling berat ada ujian para nabi. Itulah sabda Rasulullah SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling keras ujian, yang paling berat ujian adalah para nabi-nabi. Summal amsal fal amsal, kemudian yang semisal dan yang semisal. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin besar ujian. Kalau gitu, ada seorang jamaah, ayo Pak kita ngaji. Aduh Ustaz, jangan, kenapa? Nanti kalau saya ngaji dapat ujian yang berat. Kan al-amsal fal-amsal, seseorang itu akan diberikan ujian sesuai dengan kadar keimanan. Semakin tinggi keimanan, semakin berat ujiannya. Ya benar. Siapa yang paling berat ujiannya? Nabi. Semakin tinggi pohon itu, semakin tinggi pohon, semakin kuat angin yang berasal. Sampai jadi kalau imannya semakin tinggi, ilmunya semakin tinggi, hati-hati. Ujian makin berat. Maka ada jamaah, Pak ngaji yuk. Aduh jangan sadar Pak, nanti kalau ngaji terus ujian semakin besar. Enggak, jangan diputus pemahaman situ. Ya benar, semakin pohon itu tinggi, semakin angin kuat menerpa. Namun kuatnya pohon yang tinggi dari terpaan angin, kenapa Pak? Kan ada pohon itu yang kuat, ada yang kuat, kena angin tumbang. Ada yang meskipun dia menjulang tinggi, tapi akan kokoh. Seperti pohon apa yang tinggi?
pohon kurma, kelapa atau bambu. Kenapa dia kuat? Karena akarnya sudah menghujam kuat ke bawah, dan itulah kekuatan iman. Jika imannya kuat, akarnya kuat, setinggi apapun dia dan diterpa oleh angin, itu ringan. Lihatlah para sahabat, kehilangan suaminya, anaknya, pamannya, semuanya ringan, asalkan Rasulullah masih hidup. Bagi orang beriman semuanya kecil, selama musibah bukan menimpa agamanya, semuanya kecil. Wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, jangan jadikan ujian kami menimpa agama. Maka selama ujian bukan menimpa agama, itu kecil. Kehilangan uang kecil, apa 1,5 juta kan kecil. Karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan di pertemuan datang. Selama ujian tidak menimpa agama itu kecil. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada info dari Pak Jun.
terkesima.